RRI Merauke kali ini hadir dengan On The Spot bersama saya Frankie Wohel, dan kali ini edisi spesial karena saya sedang berada di SD YPPK Santo Petrus Yatan di Kampung Yatan, Distrik Nambai, Kabupaten Mapi. Yang luar biasa, di sebelah kiri saya sudah ada kepala sekolah dari SD YPPK Santo Petrus Yatan, yaitu Bapak Laudius Talubun SPD. Terima kasih atas sambutannya yang luar biasa. Sama-sama. Baik, kita akan sedikit ngobrol tentang cerita guru di pedalaman Kabupaten Mapi, Papua Selatan ya. Ini luar biasa. Kalau bisa menjadi sebuah informasi untuk kami dan kacamata untuk masyarakat dan mungkin pemerintah, berapa sih ini ruangan kelas di SD YPPK Santo Petrus dan siswa-siswinya yang bersekolah di sini? Baik, untuk kami di SD Santo Petrus Yatan sini, kami memiliki 7 ruang. 7 ruang. 7 ruang yang kami pakai untuk ruang kelas. Ruang kelas, kemudian jumlah siswa kami di sini 156 siswa. Yang terdiri notabene mereka semua adalah anak-anak yang berada di kampung Yatan sendiri. Untuk tenaga kependidikan kami ada sekitar 9 guru untuk melayani semua siswa. Berapa? 156 dengan 9 guru. Sudah dengan kepala sekolahnya nih? Iya. Siap. Sudah dengan kepala sekolah yang terdiri dari kami 4 orang ASN, 2 tenaga honor daerah, dan 2 tenaga honor yang dibiayai oleh sekolah. Baik. Kenapa sampai itu saya lakukan? Karena memang untuk sekarang pemerintah tidak menganjurkan untuk ada tenaga honorer, sehingga itu kebijakan itu yang saya ambil untuk bisa terjawabnya kekurangan guru di sini. Baik, nah sebelum ke kekurangan guru ini kan tadi siswa 156 ya. Iya. Kalau dilihat itu sudah cukup mengcover semua anak-anak didik yang memang sudah harus di usia sekolah, atau memang justru masih banyak yang belum bersekolah? Kalau untuk program saya itu memang masih kurang untuk tenaga guru, karena memang untuk ketercapaian bidang studi, beberapa bidang studi memang harus berdiri sendiri. Contohnya PJOK yang ditonjolkan di sini, kami mencoba untuk bahasa Inggris, kemudian pendidikan agama. Itu otomatis harus berdiri sendiri, tapi realita kekurangan guru sehingga guru-guru bidang studi tersebut masih kami pakai untuk rangkap untuk wali kelas. Mau tidak mau ya. Jadi guru mata pelajaran dengan guru wali kelas harusnya terpisah ya. Baik. Berarti masih membutuhkan, kalau hitung kasar nih, butuh berapa guru lagi nih? Seandainya kalau saya datang nih, Pak mau berapa guru? Saya kasih. Wah. Kalau saya kalkulasi kemarin, sekitar saya masih perlu 2 guru lagi. 2 guru lagi ya. Untuk ketercapaian program target yang saya sudah buat. Baik, 156. Apakah masih ada di wilayah sekitar atau di dalam kampung Yatan sini yang belum sekolah? Kalau untuk anak-anak semua rata-rata sudah sekolah. Baik. Kemudian untuk ada tingkat anak usia dini juga banyak. Baik. Sehingga kemarin saya juga bekerja sama dengan ada beberapa pemerhati pendidikan. Mereka juga ingin mendirikan TK. Baik. Sehingga nanti ruangan ini kami fokuskan satu pinjamkan untuk TK. Untuk menjawab anak usia dini di sini. Kemudian sorenya juga kami juga bekerja sama dengan program dengan pemerhati pendidikan itu. Mereka akan menjalankan PKBM untuk fokus kepada anak-anak yang putus sekolah. Seperti itu. Jadi aktivitas pagi SD dan TK, sore PKBM. Baik. Mereka yang menggunakan. Jadi gedung ini multifungsi ya. Iya. Baik. Kalau dilihat dari infrastrukturnya sendiri, mungkin kayak tadi ya, sudah beberapa ruangan ya, tapi apakah sudah dianggap ini memadai atau bagaimana untuk standar dengan program pemerintah pusat kita yang harus merata juga sampai ke kampung-kampung? Baik, sejak saat saya masuk di sekolah ini tahun 2022, saya melihat memang banyak masih belum memadai. Salah satu yang urgen di sini itu adalah toilet ya. Toilet siswa untuk kita mengajarkan perilaku hidup sehat kepada siswa. Sehingga itu sangat susah kita terapkan, Kak
karena sarana prasarannya sendiri tidak ada. Sehingga awal saya masuk, kita mencoba membuat satu toilet darurat dari dana BOS. Dan itu untuk menjawab supaya guru dan siswa bisa menggunakan sama-sama. Selain itu juga kami di sini masih memerlukan fasilitas lab komputer untuk menjawab program pemerintah yang sedang kami laksanakan sekarang. Oke, ANBK itu ya? ANBK. Baik, Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Komputer. Berarti solusinya apa untuk sementara menjalankan program-program pembelajaran dengan di tengah-tengah kekurangan fasilitas termasuk laboratorium komputer ANBK itu? Ya, untuk solusinya kami menggunakan yang ada. Contohnya kami tidak ada lab komputer, perangkatnya kurang. Iya. Dalam hal ini kita membutuhkan komputer proktor dan komputer klien. Siap. Itu kami sejak awal kami rintis supaya di sini melaksanakan ANBK secara mandiri. Itu kami mencoba untuk meminjam alat Dari sekolah-sekolah terdekat. Oke. Awal tahun saya masuk, kita pinjam dari MUR, dari SD MUR. Waktu itu saya cerita flashback sendiri sedikit. Waktu itu jalan MUR hancur, lumpur. Belum tapi ya, sebagus sekarang ya. belum sebagus sekarang ya. Karena tadi kami baru dari MUR juga ya, baik. Dulu itu hancur sekali, tapi ya demi kebutuhan ANBK bisa berjalan di sekolah ini dan konsisten yang awal kami sudah bangun untuk mandiri ya, kami berjuang supaya bisa jalan. Datang bangunan labnya belum ada ya, kami gunakan bangunan yang ada. Yang sekarang kami gunakan adalah bangunan kantor untuk bisa memfasilitasi anak-anak mengerjakan sekolah. Baik, ini untuk ANBK ya. Iya. Berarti untuk unit komputernya atau jaringannya sendiri seperti apa? Kalau Dengan internet. Nah, awal-awal memang setengah mati. Kami menggunakan modem yang dalam hal ini kita menangkap jaringan dari kampung sebelah pemancarnya. Baik. Sekarang ya kita upayakan dengan adanya ada satu perangkat, saya tidak sebutkan dia punya nama, tapi ada satu perangkat yang sangat membantu kita untuk bisa menjalankan ini, terutama pada saat sinkronisasi itu sangat membutuhkan kecepatan internet yang stabil. Kadang pengalaman beberapa waktu lalu kami sinkron di sini tidak bisa, kami angkat servernya, bawa ke KEPI, sinkron di sana, datang pasang kembali, baru bisa jalan. Karena disinkronkan dulu ya. Iya. Baik, jadi sejauh ini masih dikatakan program ANBK ini aman ya. Iya. Untuk dengan strategi solusi tadi ya. Iya. Tapi kalau dari siswanya sendiri bisa paham tidak dalam menggunakan sistem IT atau teknologi ini? Kalau teknik yang kami laksanakan, dan ini kebanyakan dilaksanakan oleh sekolah-sekolah baik di kampung maupun di sekolah sendiri, jadwalnya kan sudah tersusun, mulai dari simulasi, geladi dan pelaksanaan. Sistematik gitu ya? Sistematik. Itu ada pendampingan khusus kepada anak-anak. Memang ada beberapa siswa juga yang belum lancar untuk menggunakan mouse, baik mouse di laptop maupun di mouse lepas. Betul. Tapi memang kita upayakan supaya mereka terbiasa. Masa pendampingan terus. Dan ini sangat luar biasa kalau dibiasakan dari SD, di SMP juga melaksanakan, SMA juga melaksanakan. Puji Tuhan mungkin ke depannya kita punya anak-anak semua bisa merata penggunaan IT. Walaupun hanya mengoperasikan komputer dalam menjawab soal. Ya artinya ya mau tidak mau bisa karena belajar. Iya. Mau belajar karena ada yang mau ngajarin, yaitu guru ya. Iya, benar. Berarti kalau kedepannya ini gimana nih untuk bisa menjadi sebuah memiliki lab ANBK yang memang sesuai standar? Ada upaya yang dilakukan mungkin baik ke pemerintah atau mungkin ke swasta atau donatur lainnya atau seperti apa? Sejak awal saya sudah mencoba berkoordinasi dengan dinas terkait, dalam hal ini dinas pendidikan, untuk memfasilitasi kami untuk menunjang program pemerintah ini. Baik. Dalam hal ini untuk pengadaan lab komputer dengan fasilitasnya. Tapi memang kita bisa maklumi situasi kondisi karena bukan hanya satu sekolah di dalam kabupaten ini. Jadi mereka mungkin mencicil. Cicil untuk ada beberapa sekolah yang sudah dapat bantuan. Hanya kami masih menunggu. Yang sekarang kami punya perangkat
cuma 1 buah server Proctor dan 5 komputer. 5 komputer. Itu kalau saya kalkulasi setiap tahun kami punya siswa itu rata-rata yang kelas 5 ya. Iya. Kelas 5 itu sekitar 20-an, 25. Dan itu sangat tidak menunjang. Sehingga kami harus meminjam. Minimal untuk laptop Berapa klien komputer? itu harus bisa mencapai 10 sampai 15 Unit ya. komputer itu ya. Bisa kalau 5 kita pakai hanya nanti dibagi per sesi. Itu bisa sampai sore bahkan malam. Ya, artinya tidak efektif dari waktu ya. Iya. Dan mungkin juga guru yang mengajar juga sudah mulai tidak fokus ya. Ya, tepat. Baik. Nah, kalau untuk fasilitas gurunya sendiri, untuk mungkin tempat tinggal atau fasilitas pendukung lain, karena kan banyak yang beredar kalau guru juga di kampung tuh kan kurang betah. Nah, Benar. kalau Pak Luis gimana nih dengan teman-teman guru di sini? Kalau kami di sini ada fasilitas rumah guru, ada 2 yang ditempatkan yang menempati adalah 3 guru. 3 guru. 3 guru 1 unit, ada 2 guru tinggal 1 unit, 1 guru tapi dia sudah berkeluarga, tidak mungkin saya gabung di situ Ya. karena pasti ada Ya, keluarga. privasi Keluarga. tertentu lah, seperti itu. Sehingga mungkin ke depannya sebenarnya ada 1 rumah yang harus dikhususkan untuk kepala sekolah. Jadi ini Kenapa? kepala sekolah bersama guru-guru Iya, ya. supaya kepala sekolah bisa juga tinggal. Walaupun cuma rumah singgah 1-2 hari, habis itu dia balik. Sehingga saya mengalah guru-guru tinggal supaya kamu yang lebih fokus kepada anak-anak. Anak-anak karena kamu yang datang, kamu yang selalu masuk ke dalam kelas. Saya Siap. sebagai kepala sekolah hanya memantau supaya proses KBM itu bisa berjalan. Berarti kepala sekolah tinggal di mana? Saya bolak-balik. Bolak-balik? Saya tinggal di Kepi. Tinggal di Kepi ya. Kepi ke Nambai sini lumayan ya, Iya. satu jam lebih. Normalnya 1 jam. Setiap hari seperti itu. Setiap hari. Apa yang memotivasi Pak Laudius? Sebenarnya kalau mau bilang motivasi, hanya kita berpikir hati nurani saja. Tanggung jawab pelayanan ya. Tanggung jawab pelayanan kita kepada anak-anak yang ada di kampung. Saya sangat mengharapkan supaya pendidikan ini bisa merata untuk semua. Apalagi di sini anak-anak asli Mapi Ya, semua karena ya, mereka Pak, ya. juga anak Indonesia, Siap, mereka betul. berhak untuk mendapat pendidikan. Baik, apa yang ingin Bapak sampaikan yang menyaksikan kita punya obrolan podcast on the spot langsung dari sekolah Bapak kepada siapa saja untuk Ya. bagaimana itu menjadi harapan dan juga mungkin suara hati Bapak mewakili tidak hanya guru di SD Santo Petrus di Ya, sini kan. aja Pak, tapi SD yang ada di sekitar sini juga Pak. Baik, saya rasa semua guru di pedalaman juga pasti merasakan seperti yang Baik. kami rasakan. Baik dari kesulitan-kesulitan dalam fasilitas maupun tantangan-tantangan di lapangan. Itu saya rasa teman-teman guru khususnya di wilayah pedalaman kesulitan itu sama seperti kami. Kami di sini di pinggiran kota. Baik. Kita tidak bicara soal teman-teman yang dalam hal ini transportasinya menggunakan Perahu atau tinting gitu air. ya. Air. Itu kesulitannya lebih tinggi daripada kami di sini. Baik. Kami di sini fasilitasnya mungkin transportasinya kita pakai mobil darat. Ada teman itu mereka pakai dari air menyeberang lagi darat baru bisa sampai di titik kabupaten. Masih di Mapi ya? Masih di Mapi. Siap. Karena di secara geografis kita di Kabupaten Mapi ini adalah rawa. Betul. Itu tingkat kesulitan bagi kami guru itu sangat teruji betul. Keselamatan. Iya. Berkeselamatan. Satu hal yang saya bisa gariskan bahwa guru semua bekerja dengan hati, maka pendidikan ini bisa naik. Baik. Kalau kita bekerja dengan kita dapat apa, itu tidak akan kita bisa maju. Oke. Itu saja dulu. Baik. Siapa yang harus bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab untuk hal ini adalah kita semua. Kita semua siap. Kita bergandengan tangan. Siap. Ada dinas-dinas terkait yang harus wajib memperhatikan. Baik. Dan juga satu hal yang saya mau pesan, mungkin kita bisa ada kunjungan-kunjungan dari dinas terkait supaya kami guru di pedalaman ini juga merasa bahwa kita juga
sebagai anak dari dinas. Baik pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi ya, apalagi kan Benar. kita sudah menjadi OB ya, Benar. provinsi yang baru. Iya. Baik, saya penasaran semangat belajar anak sini luar biasa. Kalau semangat belajar anak-anak di sini sangat luar biasa. Orang tua mendukung. Orang tua mendukung, hanya kebanyakan Siap. hanya ya tanda Iya, kutip tanda petik. Tanda kutip. di kampung realita ada banyak tantangan untuk Oke. anak datang ke Siap. sekolah. Ada 1, 2, dan 3. Yang saya bisa contohkan anak tidak datang ke sekolah Karena salah satunya adalah mereka kurang mendapat perhatian soal pentingnya sekolah. pentingnya sekolah. Oke, mungkin lebih membantu orang tua ke hutan ya. Iya, kita kadang kalau berbicara itu panjang, karena kita lihat rata-rata tanda kutip kita punya perekonomian orang tua di kampung yang sangat di bawah, sehingga mereka anak-anak datang kadang tidak sarapan, dan kita sebagai guru kita tidak bisa memaksakan untuk anak-anak harus tercapai materi sampai jam yang kita sudah tertentu Sesuai dengan keadaan Iya. konsentrasi mereka, fisik mereka Jadi ya. kami di sini saya menerapkan guru. Kita batas anak bilang jam 11 saja anak sudah bilang Bapak guru, Ibu guru saya lapar. Ya sudah, Kita mau bagaimana? daripada dilanjutkan sia-sia. Iya, saya bilang guru kalau berbicara soal anak sudah bilang begitu, stop. Besok baru kita lanjut. Oke, baik. Seperti itu. Sebuah proses pembelajaran yang berbeda ya. Ya, yang penting satu hari mereka datang ada yang mereka pelajari. Kalau saya tahu gini, syukur-syukur dia orang mau ke sekolah. Iya, Mau ke sekolah saya itu Seperti sudah syukur-syukur ya. Iya. Tinggal gimana guru membuat sebuah proses pembelajaran yang nyaman buat Benar. adik-adik ini, anak-anak tercinta kita supaya besok ke sekolah lagi. benar. Mungkin itu tantangannya. Baik. benar. Mungkin obrolan pendek ini bisa menjadi sebuah kacamata ya, Siap. Pak Kepsek ya. Baik. Baik. Untuk kita sesama guru, masyarakat, ataupun juga pihak swasta dan pihak pemerintah, inilah salah satu keadaan, Iya. cerita Iya. tenaga pendidik atau guru yang berada di salah satu daerah yang bisa dikatakan terpencil dari pusat kota ya, Iya. yaitu Kampung Nambai di Kabupaten Mapi. Sukses ya buat Bapak Kepsek, Bapak Ladius Siap. Talbun SPD selaku Kepsek SD PPK Santo Petrus Iyatan Nambai Mapi. Tetap semangat ya. Siap, semangat. Karena tanpa Anda maka tidak akan ada anak-anak cerdas dari Baik. Kabupaten Mapi secara khusus. Oke, terima kasih untuk Siap. waktunya. Baik. Terima kasih. Terima kasih Anda sudah menyaksikan podcast RRI Merauke on the Spot dari SD YPPK Santo Petrus di Kampung Nambai, Kecamatan Nambai ya, di Kampung Yatan, Kabupaten Mapi. Saya Frankie Wohel, kita ketemu di podcast RRI Merauke edisi selanjutnya. Tetap semangat.